Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Nah, pada video kali ini kami ingin membahas analisa saham Pawon. Ya, seperti biasa dari 4 analisa, yaitu analisa fundamental, seasonality, bendermologi, dan technical secara umum. Oke, kita akan mulai langsung aja dengan company profile. Siapa tahu ada yang belum tahu Pawon ini apa. Jadi Pawon ini adalah PT Pakuwon Jati Tbk. Ya, bergerak di bidang usaha properti atau pusat perbelanjaan ya, mall-mall, mall Pakuwon, dan sebagainya macam di Surabaya itu, terus pusat perkantoran, punya hotel juga, dan punya real estate atau perumahan. Pakuwon ini sudah berdiri sejak 20 September 1982 atau sudah 40 tahun lamanya, dan pemegang sahamnya masyarakat ini memegang sekitar 31,32%. Ya, ini adalah beberapa direksi dan komisaris yang memiliki saham juga di Pawon ini. Kemudian company historinya, listing date-nya itu udah lama teman-teman ya, dari 9 Oktober 1989 dengan IPO price-nya 7.300 dan total lembar saham yang dibuang ke market adalah 3 juta waktu itu, dan IPO amount-nya total uang yang didapat dari bursa adalah 21,9 miliar. Nah, saat ini kan lembar sahamnya sudah tinggi teman-teman ya dari IPO, itu karena terjadi stock split 2 kali dan ada beberapa right issue teman-teman ya. Kemudian jumlah pemegang sahamnya saat ini data terakhir di Mei 2022 adalah 37.089 investor yang memegang saham Pawon ini. Ya, kemudian ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya di laporan terakhir Q1 2022 sebesar 14,8 triliun. Oke, jadi ini perusahaan yang profitable teman-teman ya. Dan nilai profitnya cukup besar nih ya teman-teman ya. Kemudian kita akan masuk ke analisa yang pertama, yaitu analisa fundamental. Ya, kita akan cek pendapatan dan profit secara tahunannya teman-teman ya. Kalau kita cek dari 2009 ini grafiknya menunjukkan pendapatan yang stabil naik teman-teman ya, kecuali di tahun 2020 ya karena Covid. Namun ini 2021 sudah mulai naik lagi. Ya, terakhir 2021 total pendapatannya adalah 5.700 miliar atau 5,7 triliun. Kemudian laba bersihnya juga sama teman-teman. Kalau kita lihat grafiknya dia naik juga stabil, hampir mirip seperti pendapatannya, namun di tahun 2014 ini ada anomali. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cek lebih dalam, bisa cek di laporan keuangannya. Nah, kalau teman-teman mensupport channel ini dengan subscribe dan bertambahnya subscriber dan jumlah view, maka kita akan tambahkan nanti analisa bedah laporan keuangan teman-teman ya, untuk mengetahui kenapa ada anomali seperti ini ya teman-teman ya. Makanya dukung terus channel ini untuk supaya berkembang. Nah, kita lanjut lagi ya, tahun 2021 kita Pawon ini sudah memiliki profit 1,5 triliun atau net profitnya itu cukup besar, 27% teman-teman dari omset. Oke, kemudian di Q1 gimana teman-teman ya? Di Q1 2022 ini juga sudah naik teman-teman ya. Jadi ini memang stabil ya. Dia naik lagi sudah 1,3 triliun pendapatannya, dan total profitnya di Q1 2022 ini 409 miliar atau naik 31,3%. Tadi sebelumnya kan secara tahunan 27% ya, ini Q1 naik 31,3% teman-teman ya. Kemudian kita akan cek dari valuasi PE standard deviation atau penyimpangan price to earning ratio-nya ya. EPS-nya 12 bulan ke belakang ini adalah 31,49 per lembar saham. Saat ini di perdagangan di PER 14,29. Jadi di bawah titik pusatnya sedikit teman-teman ya. Semisal ini kembali harganya ke titik pusatnya, maka harganya akan menuju ke 507. Kalau misalnya kembali ke harga PER deviation standard deviation plus 1, itu harganya mungkin bisa mencapai 716 dengan catatan EPS-nya tidak berubah teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya yaitu valuasi dari price to book standard deviation atau penyimpangan price to book value-nya. Saat ini book value-nya per lembar sahamnya adalah 340,9 teman-teman ya di Pawon ini, dan ini 1,32 di perdagangan di 1,32, dan ini mendekati price to book value standard deviation main 2. Artinya ini hampir jarang terjadi teman-teman ya. Kalau misalnya dia sampai menyentuh main 2, maka harganya berarti 440 nanti paling dasar. Ya, kemudian kalau misalnya dia kembali ke 1,4 aja ke 477 teman-teman ya. Dan kalau misalnya dia kembali ke titik pusat 508, atau kalau misalnya kita beli ya kita mungkin bisa profit sekitar 10-15% ya. Sampai kembali ke price to book value-nya yang normal. Ya, kemudian kita akan cek dari sisi dividennya. Pawon ini termasuk yang cukup rutin membagi dividen teman-teman ya.
kecuali di tahun 2020 dan 2021 waktu COVID mereka memutuskan untuk tidak membagi dividen. Ya, dividennya 1,45 paling kecil dan paling tinggi 7 terakhir. Ini naik terus teman-teman ya nilainya secara nominal. Harga saat ini 448 pada saat video ini dibuat, kemudian berarti returnnya kalau misalnya membeli di harga saat ini maka akan memperoleh uang tunggu 0,32 sampai 1,56% ya. Sekali lagi, dividen ini buat seorang fundamental adalah uang tunggu teman-teman ya. Karena fundamental itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu harga naik ke nilai wajar yang sudah dihitung teman-teman ya. Dan di tahun 2022 tahun ini itu baru hari kemarin diputuskan dari rapat umum pemegang saham akan membagikan dividen 14% dari laba bersih atau sekitar Rp4 per lembar saham. Nah, kalau teman-teman membeli di harga saat ini 448, maka teman-teman akan mendapatkan kira-kira 0,89% ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini dari sisi fundamental, dividen, dan paling penting adalah pertanyaan dasarnya nih secara fundamental. Maukah Anda membeli perusahaan properti yang sudah berjalan selama 40 tahun, memiliki saldo laba yang ditahan itu 14,8 triliun, artinya ini profitable, dan pendapatannya per tahunnya terakhir 5,7 triliun per tahun, dengan net profitnya 1,55 triliun atau 27,1% dari pendapatan. Ekuitas, nah sekali lagi ekuitas ini sederhananya adalah kalau kita mau membangun perusahaan pakuan baru dari awal, dari nol, maka kita akan membutuhkan uang sekitar 19,6 triliun atau ini disebut PBVS-nya 341 per lembar sahamnya ya teman-teman. Kemudian di bursa saat ini ditawarkan di harga perusahaan yang seperti ini di Bursa Efek Indonesia ditawarkan dengan harga 21,6 triliun ya, lebih tinggi sedikit ya dari kalau kita buat baru lebih mahal sedikit ya, atau kalau kita membeli secara per lembar sahamnya adalah harga 448 ya. Kemudian kalau kita membeli di harga saat ini teman-teman ya, kita mau beli nih, memutuskan saya mau beli ya, ini layak dibeli 21,6 triliun dengan net profit yang saat ini ya, anggap saja tidak bertumbuh, sedangkan kita tadi tahu ya pawon setiap tahun selalu bertumbuh, anggap saja tidak bertumbuh, maka kita akan balik modal itu 21,6 triliun dibagi 1,55 triliun. Nah, kita akan ketemu balik modal 14 tahun teman-teman ya, dengan asumsi profitnya tidak bertumbuh. Ya, ini disebut PER, PER. Oke, jadi maukah teman-teman membeli perusahaan seperti ini? Jawabannya pasti berbeda-beda karena fundamental itu adalah subjektivitas. Oke, kita akan masuk ke analisa yang kedua, yaitu analisa seasonality ya teman-teman ya. Di bulan Juli 10 tahun terakhir itu saham pawon memiliki probabilitas naik 60%. Jadi ini ya dibilang cukup oke ya, 60% ya. Namun di awal bursa ini, awal perdagangan bursa di bulan Juli ini sudah minus 5%. Jadi cukup dalam juga minusnya teman-teman. Ya, dan kalau kita lihat ya di 5 tahun terakhir memang saham pawon ini sedang downtrend ya teman-teman ya. Turun terus nih harganya setiap tahun. Ya, jadi teman-teman bisa dipertimbangkan jika ingin membeli saham pawon di bulan Juli ini. Kemudian kita cek secara bandarmologi teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa fase yang kami analisa cukup menarik, yaitu fase tanggal 7 April sampai 10 Mei, di mana ini terjadi akumulasi, dan kemudian dari 10 Mei sampai hari ini teman-teman ya, itu terjadi fase seperseolah-olah distribusi teman-teman ya. Nah, kita akan cek ya, dari tanggal 7 April sampai 10 Mei, ini bagaimana ya broker summary-nya. Ini terlihat ada dua broker yang lumayan tinggi ya, membeli saham-saham ini ya, dibandingkan dari yang menjual, ini lumayan tinggi teman-teman ya. Jadi broker BK dan broker BB ini terlihat, atau kita bisa analisa sedang melakukan akumulasi. Ya, kemudian di fase yang kedua, tanggal 10 Mei sampai hari ini video ini dibuat, itu terlihat seperti terjadi fase distribusi teman-teman ya. Dan kita lihat memang yang membeli adalah broker-broker yang banyak digunakan oleh retail, dan yang menjual ini adalah salah satunya yang pernah mengakumulasi. Ya, broker BB tadi kan mengakumulasi ya. Namun perlu dicatat bahwa broker BB ini average rata-ratanya adalah 543, sedangkan waktu dia jual average ratanya adalah 488, artinya broker BB ini merugi teman-teman ya waktu menjual. Nah, apakah bandar merugi? Ya bisa saja teman-teman ya, bandar nggak selalu untung teman-teman ya. Jangan dikira bandar tuh selalu untung ya. Oke, dan ada satu fakta yang menarik lagi teman-teman ya.
broker BK ya di saat fase seolah-olah ada distribusi ini, ternyata broker BK masih dia mengakumulasi teman-teman ya di nomor 3 ya. Jadi apakah ini sedang fase akumulasi atau fase distribusi? Ya teman-teman bisa tentukan sendiri ya. Kalau dari sisi aliran uangnya sih terlihat seperti sedang distribusi. Namun kalau kita lihat per brokernya, kita lihat bahwa ada satu broker yang sedang melakukan akumulasi teman-teman ya, yaitu broker BK. Ya, jadi teman-teman yang putuskan sendiri. Oke, kita akan cek dari sisi yang terakhir adalah sisi teknikal teman-teman ya. Dari sisi teknikal kita cek kalau misalnya harga saat ini adalah 448, kemudian garis support terdekat itu adalah 4439 dan support terdekat di bawahnya lagi adalah 424. Jadi kalau teman-teman membeli di harga saat ini dan ternyata turun dan menembus ke 439, maka dia akan berpotensi turun ke 424 dengan risikonya adalah 5,36% teman-teman ya. Namun kalau ternyata harganya naik dan mencapai harga 469, maka teman-teman berpotensi mendapatkan reward 4,63% dan jika dia naik terus teman-teman ya, dia akan berpotensi ke 494 atau mendapatkan return sekitar 10,28%. Untuk secara likuiditasnya dalam 1 bulan terakhir teman-teman ya, ini diperdagangkan per harinya 15,5 miliar rupiah. Jadi ini cukup tinggi teman-teman ya, tergantung dananya teman-teman berapa. Kalau dananya teman-teman jauh di bawah 15 miliar per hari, ya ini liquid sahamnya. Tapi kalau ternyata dananya teman-teman itu tanda dananya besar, mungkin misalnya 10 miliar, mungkin untuk melakukan penjualan ya tanpa menggerakkan harga ya teman-teman harus butuh waktu yang cukup lama teman-teman ya, nggak bisa dalam 1 hari ya, karena kalau dilakukan dalam 1 hari maka transaksinya teman-teman pasti akan menggerakkan harga. Oke, ini saja teman-teman ya analisa dari kami mengenai saham Pawon. Silakan teman-teman bisa memutuskan sendiri apakah akan membeli atau menjual saham Pawon. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video kami ya.